Lagi dan lagi tidak bosan-bosan untuk menyampaikan hasil pertemuan inspeksi ya. Kali ini inspeksi Toyota Avanza 2014 Matic ya. Kondisinya bullheadnya itu udah keriting ya. Keriting ini bagian bullhead atas, terus di bagian cross member ataupun palang tengah vertikal udah pada penyok keriting ya. Penyok keriting tuh ya, terlihat. Nah ini di bagian kepala ya, tulang kepala. Nah untuk di bagian bullhead bagian kirinya gue sama keriting ya, sampai ke kap mesin juga ya. Kap mesin udah repairan, untuk peredam udah koyak ya, untuk silennya udah repairan ya, keriting gelombang ujungnya ya pecah-pecah tuh ya, terlihat ya pecah-pecah. Ini dempul yang pecah-pecah. Nih kita sampai ke sini, ini di bagian strut bar ataupun tulang fender ya. Kita lihat di bagian apron posisi depan aman, namun posisi belakangnya bisa terlihat ya. Nih untuk posisi apron bagian belakang nih bekas repairan ya, terlihat ya. Ini kita mesti jeli ya, kalau untuk nginspek kita harus jeli. Nah itu tuh kita lihat bisa dari sini ya. Nah ini udah bekas repairan terlihat ya, untuk apron kanan ya, tuh terlihat. Ini juga terlihat ya tuh ya. Nah ini bekas repairan, bekas repairan ya. Ini saya kurang jelas, saya perjelas lagi nih, jelas ya tuh. Ini apron bekas repairan ya. Ini bekas tambalan nih, bekas tambalan. Jadi kita lihat, itu kan dari situ ya, kita lihat di bagian dalamnya. Di bagiannya pasti tembus ini, bagian dalamnya ya. Nah kita lihat dari sini pasti tembus itu, biasanya gitu ya, bener kan. No, itu bekas repairan no. Parah ini repairan, jelek banget ah. Sama mobil juga bekas insiden besar juga. Ini bekas banjir juga itu ya, lumpurnya banyak ya, lumpur keringnya banyak no ya tuh ya. Jadi tidak bisa tidak bisa disembunyikan lagi. Ini juga karat ya, ini karat kalau udah di bawah pasti ya. Nih sama di bagian airbagnya juga, ini airbag ataupun lingkar setir ini juga renggang, sama ada bekas congkelan. Sama di bagian sini juga ya, di bagian cover airbag sebelah kiri ini bekas congkelan, bukaannya itu ya. Sampai sini nih ya, nih bekas repairan. Kita coba balik lagi ke dalam ya. Ini lumayan parah ini insidennya. Ini juga keriting ya, terlihat ya, keriting. Ini keriting, ini bekas di repair keriting tuh ya, kelihatan. Kita lihat coba bagian kirinya. Bagian kirinya ini juga, ini di bagian fender sama bekas repairan juga nih, tebal. Nih terlihat tebal ya. Sama di bagian ini juga sama nih. Nah ini bekas repair ya. Terus kita lihat di bagian pilarnya juga nih, bagian pilar kiri ini, pilar A kiri ya tuh juga penyok. Ini bekas repairan ya. Nih kacanya juga bekas bukaan ini. Nih dari karet-karetnya ini udah gantian nih ya, sampai sono gantian tuh, kelihatan. Ini kacanya bekas gantian, bukan bawaan dealer. Ini udah pernah ganti. Nah kita lihat di bagian dalam pilarnya apakah sama, kena juga. Ini yang bagian kiri ya. Nah bagian atas aman. Nah kita maju di bagian sini, pas tekukan ini keriting terus pas ini pilarnya bekas repair ya. Tuh terlihat ya, kelihatan nggak teman-teman ya? Ya kelihatan ya. Nah itu bekas repairan. Jadi pilarnya ini, mobilnya bekas insiden lumayan berat ya. Bekas insidennya lumayan berat. Nah kita lihat di bagian sini ya, bagian balon airbag. Karatnya juga nih. Kalau karat oksidasi tidak menyebabkan kuning kayak begini nih.
Nah, tidak ada yang kuning begini. Ini fix bekas banjir. Kalau oksidasi doang kayak gini teman-teman ya. Nih, kalau ini beda. Ini diginiin tuh menguning. Nah, ini bekas banjir. Terus sama ada balon airbagnya itu bekas bongkaran. Baut satu tidak ada. Kabel-kabel udah jemberan tuh ya. Ada bekas bukaan kabelnya. Sama baut tidak ada ya. Balon di dalam ada, cuman indikasinya masih berfungsi atau enggak, berfungsi atau enggaknya ya. Nah, dari lihat dari sini kan tuh ini bekas congkelan nih. Tuh kelihatan nggak nih. Ini tanpa diapa-apain loh, ini bekas congkelan loh, lihat. Ini bekas congkelan. Jadi kesimpulan dari inspeksinya ini ditemukan ya, ini mobil bekas laka berat, pilar kiri kanan udah repairan ya, kaca gantian. Terus kalau untuk insiden depan sampai ke apron ya, sampai ke pilar juga lumayan kencang. Terus di bagian nomor rangka juga ada nepuk ya, nomor rangka nepuk bekas kedorong mesin dir. Nah, lumayan ya. Jadi gitu aja teman-temannya untuk penemuan inspeksi kali ini. Mudah-mudahan infonya bisa bermanfaat bagi yang mau cari mobil bekas. Dan jangan lupa ya, kalau mau beli mobil bekas gunakan jasa inspeksi. Siapapun, mau ke saya boleh, mau ke manapun boleh. Yang penting yang bisa dipercaya ya. Jadi inspek itu yang terpercaya gitu ya. Jangan cuma mengandalkan bisa inspeksi, tapi kalau untuk kualitas kepercayaan tidak ada. Nah, itu dia yang dikhawatirkan. Tapi semoga dah yang namanya jasa-jasa inspeksi di negeri kita ini aman, amanah, amin, semoga ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi mobilnya ini bekas lakanya lumayan besar, sama bekas banjir juga. Untuk bagian engine-nya ini udah bekas bongkaran juga, kotor dalamnya ini, tapi udah bekas bongkar ya. Ini udah bekas bongkaran. Nah, ini cover bekas bongkaran. Di bagian bawah juga sama ya. Tadi pada saat dihidupin itu ada suaranya, noise lumayan kencang juga suaranya ya. Lumayan. Di samping itu juga di bagian metiknya, kalau perpindahan metik di bagian P, pertama P ya, pindah ke R itu loncat. Sebaliknya pun di bagian R ke D loncat juga. Jadi delaynya itu 1 detik, 2 baru teng tanpa digas ya. Pindah ke R lagi sama hitungan 1-2 detik ceng loncat sendiri. Nah, itu nggak bisa diplasing, itu harus turun ya, harus diservis lah. Jadi balik lagi, kesimpulannya adalah mobil ini bekas laka ataupun insiden besar, sama bekas banjir juga, sama mesinnya juga perlu dirawat, sama di bagian metiknya juga bermasalah ya. Jadi bukan berarti dari hasil inspeksi pengecekan itu muter sana muter sini cari kerusakan, cari kelemahannya. Memang itu tugasnya, cari kelemahan, cari minus plus minusnya, tapi bukan berarti ditutupin ya, harus terbuka. Nah, yang saya temukan itu yaitu plusnya ada, cuman dibanding plusnya banyak minusnya, gitu aja sih. Kan yang namanya mobil itu kan tulang harus lurus, wajib bagus, mesin normal, matic juga normal, ataupun transmisi normal. Nah, kalau ini kan transmisinya bermasalah. Dalam artian bermasalah itu harus ada perawatan lanjutan, di servis gitu ya. Sama di bagian mesinnya juga di servis juga sama. Terus sama di bagian bekas banjir bisa juga di salon dibersihin, bisa, tergantung kemauan si peminatnya nanti gitu ya, kalau memang jadi dibeli. Saya ulangin lagi ya, mobilnya ini insiden berat di bagian depan bullhead, cross member bawah ya, cross member ataupun vertikal yang tengah itu ya, itu bengkok keriting begini nih, kayak ular ya gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga apronnya itu udah bekas repairan, apron yang saya tadi unjukin di video awal ya, apron. Kalau yang apron kanan kan bagian depannya agak ke deket shocknya, kalau yang kiri di bagian lingkar bawahnya. Terus kaca juga gantian. Untuk pilar juga kiri kanan udah repairan ya,
pilar kiri kanan itu udah repair ya gitu. Terus sama kalau yang tadi apron itu tembus sampai ke kaki kemudi ya. Itu aja ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi yang memerlukan ya. Adapun misalkan yang nggak kurang serak sama video ini gitu ya, di skip aja, lewatin aja. Oke, wassalam, terima kasih buat penonton setia.